Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yuli Kartika, CGP Angkatan 10 Kabupaten Langkat. Saya berasal dari SD 050656 Setabat. Baiklah, saya di sini dibersamai oleh Bapak Pasin, yaitu Bapak Sadra Masak Manik, dan Ibu Pepe, Ibu Maslina. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan praktek coaching dan observer kami. Saksikan video saya. Oke. Selamat siang Bapak Ongki. Selamat siang Ibu Hai. Ada yang bisa saya bantu Bu Hai di siang hari ini? Iya, ini Pak Ongki. Izinnya Pak Ongki untuk mengganggu waktunya. Saya butuh bantuan dari Pak Ongki. Karena hari ini tuh saya rasanya pikiran saya nggak karuan gitu, jadi saya mohon bantuan Pak Ongki. Apa itu Bu? Kebetulan lagi santai ini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Boleh Ibu tukar pikiran, boleh sharing session. Saya lihat juga tadi Ibu di kelas kayaknya seperti tidak biasanya, wajah Ibu terlihat lesu. Kira-kira ada permasalahan apa ini Bu Hai? Ya, terima kasih Pak Ongki sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi begini loh Pak Ongki, kemarin itu kan kami kedatangan pengawas. Jadi pengawas itu melakukan supervisi di kelas gitu kan Pak Ongki. Dan pada waktu itu saya sedang mengajar di dalam kelas. Nah, tiba-tiba pengawas itu tampak keberatan dengan metode pengajar pembelajaran yang saya ajarkan kepada siswa saya gitu. Karena melihat saya itu mengajar tanpa menggunakan buku teks. Jadi menurut saya kan begini loh Pak Ongki, kalau saya memberikan pembelajaran kepada siswa tanpa buku teks, tapi kan saya tetap mengaitkan gitu loh Pak Ongki. Jadi menurut Bapak itu bagaimana? Oke. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan inti yang mau Ibu sampaikan. Kira-kira apa yang menjadi tujuan Ibu ini menceritakan kepada saya? Iya Pak Ongki. Jadi saya itu merasa sedih sekali karena mendapat teguran yang pastinya ya kan Pak Ongki. Yang tadinya pembelajaran itu saya rasa sudah maksimal, sudah berpihak kepada siswa. Tiba-tiba saya ditegur oleh pengawas dan kepala sekolah karena waktu pengawas melakukan supervisi itu, pengawas tadi menegur kepala sekolah Pak Ongki karena pengawas melihat saya waktu saat melakukan pembelajaran itu hanya menggunakan media yang ada aja gitu, tanpa menggunakan buku teks gitu Pak Ongki. Dan tetap tidak pengawas tadi berpikir saya itu tidak melakukan dengan sesuai kurikulum yang digunakan di sekolah gitu. Jadi saya itu merasa down gitu, seolah-olah usaha saya itu tidak dihargai gitu loh Pak Ongki. Padahal kan saya tetap mengaitkan itu meskipun saya tidak pakai buku teks gitu. Jadi menurut Bapak bagaimana saya? Nah, di sini tadi Bu Hai kurang lebih sudah menyampaikan permasalahan Ibu. Namun saya juga harus tahu media yang Ibu gunakan ketika mengajar di kelas tanpa memakai buku teks tadi apa kira-kira? Begini Pak Ongki, kalau di kelas itu kan medianya kurang gitu kan Pak Ongki. Jadi saya membawa anak-anak ke lingkungan sekolah memang Pak Ongki. Dan memang di lingkungan sekolah itu ya ala kadarnya juga gitu. Jadi seperti kebun di sekolah, hewan, itulah yang saya kaitkan begitu Pak Ongki. Jadi saya menggunakan media yang ada, kalaupun dia di kelas itu kan ada gambar-gambar gitu. Saya menggunakan media yang ada aja gitu Pak. Oke, berarti di sini saya simpulkan walaupun Ibu tidak menggunakan buku teks, namun Ibu mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan alam sekitar. Nah, tadi Ibu sampaikan mengenai teguran. Kira-kira apa yang disampaikan pengawas tadi Bu ketika Ibu mengajar tidak menggunakan sumber media pembelajaran? Kira-kira apa yang disampaikan oleh pengawas tadi? Dan pastinya ini menjadi hal ini pasti akan sampai kepada kepala sekolah. Kira-kira apa itu Bu yang disampaikan? Kalau saat kepala sekolah menegur saya Pak Ongki, karena kan kebetulan pengawas itu hanya melihat di saat proses pembelajaran gitu kan Pak Ongki. Jadi kepala sekolah itu menegur saya setelah kepala sekolah ditegur oleh pengawas gitu. Pengawas itu memprediksikan pembelajaran yang saya gunakan itu tidak menggunakan buku teks. Bisa jadi kurikulum yang saya gunakan tidak sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah itu. Kurikulum pada saat ini? Iya, betul. Padahal kan Pak Ongki, saya merasa
menggunakan media yang ada itu lebih mudah ditangkap oleh anak-anak daripada kita berfokus kepada buku tes. Betul. Tetapi teguran-teguran itu membuat saya menjadi kecil hati gitu loh Pak Ongki. Oke, nah di sini kan tadi sudah Ibu menyampaikan ya, kemudian teguran-teguran tadi begitu. Terkadang memang kan keinginan pengawas sekolah dengan keinginan kita itu berbeda, gitu kan. Kurang lebih kita sebagai guru mata pelajaran yang lebih paham mengenai situasi lingkungan kerja kita, lingkungan sekolah kita. Namun begitupun pengawas itu memiliki wewenang untuk menegur guru karena itu bagian dari tupoksi beliau begitu. Nah, Ibu tadi kan mengatakan Ibu memakai sumber-sumber yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kita kan kaum pendidik, guru, kita udah tahu begitu banyaknya sumber-sumber media pembelajaran. Menurut Bu Hai, ketika mengajar tadi dengan menggunakan media yang ada di lingkungan sekitar, itu range-nya itu dari 1 sampai 10 sudah berapa? Ibu menggunakan sumber-sumber atau media pembelajaran tadi. Sudah berapa range-nya? Dari 1 sampai 10. Kalau dari 1 sampai 10 mungkin masih sampai 5 itu ya Masih Pak. 5 dan 1 sampai 5. Berarti 5 yang Ibu capai ya, 5 kurang Saya lebih. capai. Iya. Jadi 5 poin, berarti kan ada masih hal yang lebih tinggi. Ibu ingin mencapainya di range berapa, Bu Ai? Standarnya dulu ya kan Pak. Saya tidak mau mulu-mulu karena melihat dari karakter siswa dan lingkungan sekolah gitu ya kan Pak. Yang tadinya dari 4, saya ingin menaikkan ke 5 dan saya ingin mencapai ke 8 aja dulu Ke gitu. 8. Dengan media yang ada dan lingkungan yang sesuai dengan keadaan siswa gitu. Jadi saya hanya ingin mencapai ke 8 dulu. Jika Oke. memungkinkan barulah ke 10 gitu. Oke. Nah, Ibu tadi kan harapannya sampai 8. Dengan memanfaatkan media lingkungan alam sekitar, apakah sudah mencukupi itu sampai 8? Lingkungan alam sekitar tadi? Tidak Pak. Tidak. Berarti di sini kan walaupun ditegur pengawas sekolah, kita berarti memiliki kesalahan ya, di mana kita tidak mencapai sesuai dengan harapan kita, begitu ya. Kalau mungkin 8, Ibu contoh mengajar dulu di kelas, Ibu paparkan dengan media PowerPoint, Ibu fokus, kemudian Ibu bawa keluar begitu. Kemudian atau katakan Ibu membuat satu tonton video, kemudian dibawa keluar. Nah, kedepannya Ibu bagaimana ini untuk menggunakan media pembelajarannya? Tadi kan masih lingkungan alam sekitar. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kira-kira Ibu mau menggunakan media apa lagi selain memanfaatkan lingkungan sekitar tadi sebagai media pembelajaran? Strategi gitu Iya, ya Pak. strateginya untuk ke depan. Iya. Apa yang mau Ibu terapkan? Sebenarnya muncul kan Pak strategi-strategi yang ada di pikiran saya gitu Iya. Pak. Tapi setelah ditegur gitu Pak, apakah nanti strategi-strategi saya itu tidak lagi dapat teguran gitu Pak? Nanti dikaitkan dengan kok tidak menggunakan buku teks lagi, padahal kan dari media yang ada dari laptop ya Pak ya, karena di sekolah saya itu bisa dibilang Pak belum masuk listrik loh Iya, Pak. iya. Sudah gitu jaringan juga agak susah Iya. gitu kan. Jadi kan pastinya kan saya download dulu sesuai dengan buku Iya. tes. Nah, strategi yang mau saya terapkan nanti saya menggunakan laptop ya kan Pak, Iya. walaupun nanti di luar lingkungan sekolah gitu kan Boleh, Pak. boleh. Ya. Terus strategi yang lainnya itu mungkin menggunakan sistem literasi dilakukan di setiap 10 menit sebelum masuk ke kelas atau sebelum memulai pembelajaran. Oke. Seperti itu Pak strateginya. Strateginya, berarti Ibu akan menggunakan pertama laptop tadi ya, media Iya, laptop, laptop. kemudian mungkin hasil print out ya, Iya, teks hasil bacaan, ya. betul, Selain itu ya. apakah ada lagi Bu Han? Kan kita pasti mempunyai planning untuk kedepannya hal-hal yang lebih baik yang akan kita terapkan begitu kan. Kira-kira selain tadi menggunakan laptop, menggunakan teks bacaan atau print out, apakah ada lagi menurut Ibu? Mungkin ya Pak ya. Jadi terbuka ini kan Pak Iya. setelah bercerita dengan Bapak, Iya. berkolaborasi ya Pak ya dengan rekan sejawat, membahas strategi apa yang lebih baik untuk kemajuan siswa kita, Iya. gitu ya kan Pak. Strategi apa nanti, apakah untuk mengangkat masalah-masalah yang ada dalam kelas atau terutama dengan saya yang lebih suka menggunakan media ketimbang menggunakan buku teks gitu. Mungkin dengan kolaborasi ada masukan gitu ya, mungkin Betul. Pak dari Iya. rekan sejawat ataupun dari kepala sekolah, bisa terbukalah hati saya mengaitkan buku teks
ke media. Mungkin seperti itu. Kalau menurut Bapak gimana? Iya. Tadi Bu Hai sudah mengatakan dan itu merupakan planning yang sangat bagus untuk diterapkan di kemudian hari. Tentu yang Ibu sampaikan tadi kan pasti mempunyai seperti apa kita bilang ya, memerlukan perencanaan. Nah, perencanaan yang Ibu katakan, yang Ibu akan sampaikan tadi, contoh menggunakan laptop, kolaborasi membuat media pembelajaran dengan rekan sejawat, kemudian membuat teks bacaan hasil print out, itu kira-kira kapan akan Ibu terapkan? Berapa pekan lagi, berapa minggu lagi untuk media pembelajaran di kelas tadi? Baik Pak, rencana saya itu kan Pak, setelah mendapat teguran ya Pak ya, Iya. lebih cepat lebih bagus gitu Iya. kan Pak. Jadi hari ini kemarin saya mendapat teguran dari kepala sekolah Pak. Mungkin besok saya akan menghadap kepada kepala sekolah dan membicarakan masalah pembelajaran yang saya gunakan. Iya. Lalu nanti saya meminta kepala sekolah untuk duduk bersama rekan sejawat, membicarakan hal yang ingin kami terapkan gitu, dan secepat mungkin. Pekan depan Pak, pekan depan Berarti? insya Allah saya terapkan bersama rekan sejawat dengan metode yang diharapkan oleh Bapak pengawas dan sekolah begitu. Oke, berarti kurang lebih ini akan Ibu terapkan dalam 1 pekan lagi ya. Iya. Nah, pasti ini mempunyai Bu tantangan dalam membuat media pembelajaran tadi, contoh katakan dengan laptop atau print out, kolaborasi antar guru, tantangan itu pasti ada. Nah, kalau ada tantangan pasti ada solusi, Bu. Begitu dia. Solusi dari Ibu bagaimana menghadapi tantangan tadi? Karena kan kita tahu ya, kita guru ini tantangan di dalam dunia kerja kita, terutama dalam membuat media pembelajaran pasti itu ada. Bisa dari dalam diri intern guru, bisa juga dari luar. Menurut Ibu apa tantangannya dan bagaimana Ibu memecahkannya? Begitu Bu. Baik Pak, kalau tantangannya itu seperti ini Pak, di sekolah saya itu bisa dibilang senior semua. Dan kalau sudah cerita tentang IT atau laptop, mereka langsung bilang matanya nggak nampak, bingung gitu kan Pak. Jadi Ya, tantangan tapi saya ini tantangannya dari Ibu karena Ibu yang akan dari saya iya. Pak. Kalau tantangan dari saya itu Pak, jika pembelajaran di sekolah itu jaringan Pak, susahnya jaringan. Oke. Kedua saya belum memahami kali Pak tentang IT gitu Pak. Jadi untuk menciptakan media-media lebih indah, lebih sempurna itu saya masih bingung kemana ya arahnya. Itu tantangan saya Pak, gitu, tantangan Oke. saya gitu. Jadi tantangan terberat saya untuk memahami pembuatan media-media yang lebih menarik gitu Pak. Bu Ai tadi kalau tidak salah di obrolan kita terakhir, Ibu mengatakan mengenai tantangan Ibu dalam membuat media pembelajaran adalah penguasaan Ibu yang kurang akan teknologi. Nah, seperti yang kita ketahui Bu, di dalam tantangan pasti ada solusi untuk menyelesaikannya. Kira-kira solusi yang bisa Ibu, yang ada di dalam diri Ibu, potensi yang ada di dalam diri Ibu untuk menyelesaikan tantangan tadi apa kira-kira? Solusinya itu kalau saya pikir ya kan Pak, saya itu harus berkolaborasi, rajin bertanya. Kalau tidak saya temukan di lingkungan sekolah saya cari rekan sejawat yang ada di luar sekolah untuk setidaknya mengajari saya gitu Pak tentang Iya. IT. Jadi Betul. saya bisa belajar atau memunculkan atau menciptakan media-media yang lebih indah yang sesuai dengan buku teks atau kurikulum yang ada di sekolah. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Betul. Itu saya sangat mengapresiasi, itu bagus sekali, itu komitmen Bu Ai sangat bagus sekali, saya sangat mendukung. Selain itu kalau bisa saya memberi masukan sedikit, Ibu harus ditingkatkan literasi digital. Iya, karena kan di zaman sekarang kita tidak hanya seperti itu, kita bisa mencari informasi bisa dari YouTube, bisa dari Instagram, cara membuat ini dari TikTok, banyak sekali. Itu dia, makanya sekarang sudah ada literasi digital. Nah, Ibu tadi akan membuat itu dia kan, seperti katakan tadi, mungkin media pembelajaran jauh lebih baik lagi. Nah, kemudian ini nanti komitmen Ibu ini, apakah Ibu bisa terapkan di lingkungan Ibu bekerja? Harus Ya, bisa. iya. Dan Pelan-pelan ya Pak. pelan-pelan, iya. Dan ini kira-kira, Pak, saya dalam rentang waktu sekian saya akan bisa menerapkannya.
Kira-kira planning Ibu berapa lama komitmen ini akan Ibu jalankan, visi Ibu ini bisa Ibu jalankan? Tentang waktu itu selama 1 bulan itu sudah harus lancar, Iya. sudah harus bagus prosesnya gitu Pak. Oke, ya. Jadi kan nanti di sini Bu Hai, Ibu tadi udah cerita, solusi juga sebenarnya ada pada diri Ibu. Cuman kadang kita kan dalam dunia kerja pasti butuh sharing untuk menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Jadi kita tidak bingung lagi, kita tidak terbebani lagi. Itulah manfaat sharingnya tadi Bu, atau coachingnya begitu kan. Nah selain itu Bu, apakah ada tantangan lain? Tantangan saya itu Contoh kayak pernah saya ada teman sharing begitu, Pak, saya repot membuat begini, sedangkan guru-guru lain tidak ada yang membuat seperti ini. Jadi saya tidak ada termotivasi begitu dia. Nah, kadang kan di dunia kerja kan pasti kita lingkungan sekitar kita itu sangat mempengaruhi kita ya begitu dia. Seperti saya kaitkan tadi, masalah ada satu teman di sekolah, ketika dia mau membuat inovasi begitu dia tidak tergerak hatinya, tidak termotivasi. Karena apa? Lingkungan atau rekan sejawatnya juga tidak ada melakukan inovasi. Jadi dia anggapan dia membuat media pembelajaran, membuat metode, membuat strategi itu adalah hal-hal yang membuat dia repot begitu dia. Menurut Ibu bagaimana itu Bu? kalau saya Kalau Ibu Pak, ditanya pribadi, apakah Ibu pernah mengalami fase seperti itu? pernah Pak, Iya. pernah sekali. Jadi saya itu gini Pak, bahkan sampai bilang gini, saya sudahlah seperti mereka aja datang, ajarkan apa yang ada gitu kan Pak. betul. Karena saya lihat gini, kok mereka seperti itu cara mengajarnya gitu kan Pak. Toh ya sama juga bisa naik pangkatnya, golongannya. Tapi jadi pikiran saya gitu Pak, Iya. bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana ke depannya dengan anak-anak Iya. jika saya mengikutkan cara pembelajaran mereka? Iya. Jadi kan Pak, saya itu mencoba untuk mengikuti CGP juga loh Pak, Iya. supaya saya Wah, itu luar biasa sekali. supaya ya. saya lebih tahu. Memang saya belum sampai kemana lah Pak, masih kesana kesini gitu ya kan Pak modulnya. Saya tanya kepada teman saya yang lebih paham supaya sebetulnya bagaimana pembelajaran yang lebih menyenangkan ke siswa, supaya Iya. saya bisa jadi contoh kepada guru-guru bahwa kita hadir ke sekolah itu bukan hanya datang kasih materi selesai gitu, Iya. tapi bermanfaatlah bagi siswa, berkesanlah bagi siswa, setidaknya kita selalu dirindukan Iya. dalam setiap pertemuan begitu Pak. Oke. Jadi seperti itulah Pak. Berarti di sini bisa saya tarik, Ibu juga memiliki pribadi yang mengutamakan pembelajaran itu berpihak pada murid begitu Iya, ya, Bu, Pak, ya. Ya, betul. itu patut diapresiasi, patut kita beri pujian, dukungan begitu dia ya. Nah, kira-kira apakah ada lagi Bu permasalahan Ibu selain Satu itu? Pak, Iya, silakan. sepertinya saya akan menjumpai kepala sekolah Pak, meminta maaf atas kejadian dengan apa ya Pak ya? Hal yang terjadi Iya, tadi. yang, Iya. karena cara saya pembelajaran yang saya terapkan itu sampai kepala sekolah ditegur gitu Iya. kan Pak. Nanti saya akan bicarakan dengan kepala sekolah dan saya kaitkan mungkinnya kan Pak Betul, media betul. dengan kurikulum yang ada. Betul, Jadi betul. pandangan mereka itu kan tidak selamanya apa yang saya buat itu tidak selamanya betul di pandangan mereka. Jadi Betul, betul. sesuaikan dengan pandangan mereka, sesuaikan dengan tingkah laku atau kegiatan yang saya buat, mungkin seperti itu Iya. Pak. Jadi di sini juga Ibu nanti akan menjumpai atasan Ibu, Iya. kepala sekolah, Mm-mm. agar tidak terjadi miskonsepsi Iya, begitu ya. Pak. Bahwasanya Ibu juga melakukan tugas seperti itu Iya, kan, namun betul. yang Ibu kepala sekolah mungkin tidak seperti itu yang ada dalam pikiran Ibu itu. Itu juga Bu sangat luar biasa, sangat bagus tindakan Ibu. Saya sangat mendukung karena di sini juga Ibu mencari solusinya agar tidak terjadi lagi begitu dia kan. Ya, apakah ini yang tadi Ibu akan menjumpai kepala sekolah itu kapan Ibu lakukan? Kapan Secepat kira-kira? mungkin Pak, Secepat besok mungkin, pagi, ya. insya Allah ya Pak, besok pagi itu kan ada jadwal kepala sekolah datang kan Pak, Ya. supaya masalah tidak berlarut-larut gitu kan Pak, supaya juga nanti tidak jadi pandangan yang buruk pada Betul, rekan betul, sejawat betul, betul. gitu kan Pak. Nanti takutnya mereka, oh ternyata menggunakan media juga salah, takutnya jadi miskonsepsi ya Pak ya. Iya, miskonsepsi seperti itu. namanya. Jadi Iya. besok pagi itu sebelum mulai proses belajar mengajar, saya akan menjemput kepala sekolah Pak.
dan Oke. meminta maaf Iya. atas kejadian itu. Iya, itu saya sangat mendukung tindakan yang akan diambil Bu Hai. Saya juga berdoa semoga Bu Hai lekas menerapkan pembelajaran di mana Ibu akan memanfaatkan media-media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Selain itu juga di sini saya juga berharap permasalahan yang dihadapi Bu Hai antara kepala sekolah dengan pengawas tadi bisa selesai. Kemudian Ibu juga tadi sudah menjelaskan tindakan-tindakan atau solusi-solusi yang akan Ibu ambil langkahnya, begitu dia ya. Saya juga berdoa semoga semuanya lancar ya Bu Hai ya. Amin. Iya, Amin. terutama untuk penerapan media pembelajarannya juga bisa berjalan lancar di kelas. Amin. Ya. Apakah ada lagi Bu Hai yang mau Ibu sampaikan? Saya kira tidak, Pak. Tidak? Tidak. Ya, baik. Terima kasih Bu Hai telah menyampaikan, telah mempercayakan permasalahannya. Saya juga bisa di sini memberikan sedikit masukan. Semoga masukan-masukan tadi bisa bermanfaat, bisa berguna, dan bisa Ibu terapkan. Ya. Terima kasih Bapak. Setelah menceritakan unek-unek saya, perasaan saya itu lebih senang, lega gitu kan Pak. Ya. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi. Insya Allah Pak, programnya ini akan saya laksanakan dengan sebaik mungkin. Amin. Proses pembelajaran tetap berpihak kepada peserta didik, Amin. berkolaborasi kepada rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Amin. Amin. Jadi Ya. saya juga terima kasih ya Bapak Ya. atas waktunya, atas nasihatnya, Masukannya, solusi. masukannya. Dari Bapak saya muncul ide-ide, dari Bapak juga saya terus berpikir, oh betul berarti saya selama ini egois gitu Iya, ya Pak ya. betul, Jadi betul, sekali betul. lagi saya terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Bu Hai. Saya juga mendoakan semoga pendidikan guru penggeraknya lancar. Amin. Kemudian ilmu-ilmu yang didapatkan dari program pendidikan guru penggerak bisa diterapkan di sekolahnya. Ya. Jadi karena Ibu telah menyampaikannya dan saya juga tadi telah memberi masukan, akhir kata kita akhiri Bu sesi coaching kita. Terima kasih Bu Hai telah mempercayakan masalahnya kepada saya. Ya, di kemudian hari jangan sungkan-sungkan lagi ya Bu Hai ya. Baik, Iya. Pak. Kita kan rekan sejawat saling berkolaborasi, saling membantu, saling bersinergi. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Oke Bu Hai. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesediaannya sebagai saya mengamati Pak Ongki dan Bu Hai. Perkenalkan, nama saya Tuli Kartika. Saya adalah pengamat dari Bu Khairia dan Pak Ongki. Nah, di sini saya telah mengamati hasil dari pengamatan saya, yaitu bahwanya Bu Hai telah menyampaikan tujuan dari permasalahannya kepada Pak Ongki. Bagaimana permasalahan Bu Hai itu bahwasanya pengawas melaporkan kepada kepala sekolah bahwasanya Bu Hai ini tidak sesuai dengan kurikulum. Nyatanya yang dilakukan Bu Hai itu sudah sesuai kurikulum. Nah, di situ bahwasanya laporannya kepala sekolah tadi dari pengawas bahwasanya Bu Hai tidak menggunakan buku teks, sedangkan Bu Hai sudah memanfaatkan sumber-sumber yang alam, sumber-sumber yang ada. Namun pengawas tetap tidak ingin atau merasa keberatan dari yang dilihatnya di saat Bu Hai mengajar tadi kan. Nah, di situ Bu Hai sudah menceritakan kepada Pak Ongki masalah Bu Hai, dan Pak Ongki ini sudah memberikan sarannya kepada Bu Hai. Saran dari Pak Ongki sangat baik, dan juga Bu Hai telah mendapatkan solusi yang baik dari Pak Ongki ya kan, dan menemukan solusi apa yang akan menyelesaikan masalah dari Bu Hai. Nah, di sini setelah saya lihat Pak Ongki melakukan model tirta dengan tahapan tujuan, langkah-langkah yang menunjukkan pertanyaan yang ditujuan itu sudah muncul ya kan tadi, dengan Pak Ongki menanyakan kepada Bu Hai, yaitu apa tujuan Bu Hai menceritakan hal tersebut kepada saya. Nah, di situ tujuannya juga sudah dapat ya. Di sini Bu Khairia juga menceritakan masalah dengan Pak Ongki. Pak Ongki dengan sigap
membantu Bu Hai untuk memecahkan permasalahannya. Nah, di situ sudah sangat baik ya, tujuannya sudah dapat. Kemudian dari identifikasi masalahnya di sini Pak Ongki sudah memunculkan pertanyaan juga. Nah, di situ apa yang menjadi hambatan Ibu Hai dalam menyampaikan masalahnya ini kepada kepala sekolah tadi. Nah, jadi di sini Pak Ongki mengidentifikasi lagi masalahnya Bu Hai. Apa hambatan Bu Hai? Ternyata hambatan Bu Hai itu tadi karena Bu Hai sudah takut ya kan, sudah kecil hati karena disinggung, ditegur kepala sekolah. Jadi Bu Hai tadi takut dia menyampaikan masalahnya dengan kepala sekolah. Jadi Bu Hai memendam sendiri kan Pak, memendam sendiri. Nah, sebenarnya bercerita dengan teman rekan sejawat itu masalah akan selesai. Nah, di sini juga rencana aksinya sudah muncul ya, kalimatnya yaitu tadi Pak Ongki menanyakan bagaimana strategi Bu Hai kan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, di sini dari pertanyaan Pak Ongki mengarahkan Bu Hai sebagai coach ya kan untuk menentukan solusi dan merencanakannya. Nah, tadi Pak Ongki menanyakan apa solusi yang ingin Bu Hai buat terapkan untuk masalah Bu Hai kan. Nah, Bu Hai tadi ingin solusinya itu dengan lebih banyak berkolaborasi dengan rekan sejawat ya kan, karena Bu Hai juga kurang dengan IT sehingga yang diinginkan pengawas tadi Bu Hai belum bisa memenuhi. Jadi Bu Hai hanya memanfaatkan lingkungan sumber-sumber yang ada aja gitu. Nah, sebenarnya tidak masalah, namun alangkah baiknya ya kan Pak, alangkah baiknya menggunakan metode-metode yang bervariasi ya kan. Nah, jadi memang perlu juga Ibu berkolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan komunitas-komunitas yang lain ya kan. Mungkin di teman-teman Ibu sekolah-sekolah lain yang Ibu kenal yang jago IT misalnya kan, Ibu bisa belajar ya kan. Jadi di situ Ibu bisa menerapkan kepada anak-anak Ibu ya kan. Dan tadi Ibu bisa lebih membuat media yang lebih unik, yang lebih menarik sehingga anak-anak semangat belajar, minatnya lebih meningkat ya, seperti itu ya kan. Nah, tadi Pak Ongki juga menyarankan ya kan Bu Hai untuk melakukan strategi seperti apa aja gitu. Tadi Bu Hai hanya bisa menggunakan akan menggunakan laptop ya, seperti literasi ya kan, baru berkolaborasi atau menggunakan media-media ya. Sangat baik sekali saran dari Pak Ongki ya kan. Nah, semuanya itu akan, dan Pak Ongki tadi saya lihat menyarankan untuk menggunakan literasi digital ya Pak Ongki. Nah, agar lebih menarik kan Pak Ongki. Nah, dan di situ Pak Ongki menanyakan kapan ya kan akan di penerapannya. Nah, untuk mengapai masalah tadi Bu Hai berupaya secepatnya agar dari teguran tadi tidak akan menjadi panjang ya kan Bu Hai. Nah, Bu Hai akan melakukan dan menerapkan secepat mungkin agar permasalahan yang ada pada Bu Hai cepat selesai dan tidak menjadi pikiran Bu Hai ya kan, agar Bu Hai pun mengajar menjadi lebih tenang. Nah, di sini juga kemudian tindak lanjutnya, tanggung jawabnya. Di sini sudah nampak di kalimatnya Pak Ongki tadi ya kan, sangat bagus sekali Pak, Bapak sebagai coach saya akui bagus sekali untuk memancing Bu Hai sebagai coach untuk mengeluarkan apa masalah-masalah dari Bu Hai, dan Bu Hai bisa memunculkan solusinya sendiri ya kan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh Pak Ongki. Nah, Pak Ongki sangat baik sekali, dia sebagai coach dia tadi juga menanyakan bagaimana komitmen Bu Hai untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan dengan Pak Ongki dengan Bu Hai tadi ya kan. Di sini Bu Hai menjelaskan juga langkah-langkahnya dan tindak lanjutnya tadi. Langkah-langkahnya itu Bu Hai ingin itu dia itu ya seperti menggunakan media yang lebih canggih, dan dia itu ingin
mengajar itu berpihakan pada murid. Iya. Iya. Ya, makanya Bu Hai ini dia mengikuti CGP kan Bu, biar menambah ilmu, karena di CGP itu sangat banyak kali mendapatkan ilmu yang bisa berpihak kepada murid ya kan, agar pembelajaran pun lebih aman, nyaman kan Bu, dan menyenangkan. Nah, di sini Bu Hai melakukan langkah-langkah yang baik dan dia akan menjumpai kepala sekolah ya kan, menyelesaikan masalahnya tadi. Dia akan menjumpai kepala sekolah, itu sangat baik, dan Pak Ongki pun itu sangat setuju dan menyarankan kepada Bu Hai juga untuk melakukan rencana Bu Hai tadi untuk menjumpai kepala sekolah untuk meminta maaf bahwasanya dia tidak akan melakukan salah lagi dan dia akan memperbaiki dan memenuhi apa yang diinginkan pengawas tersebut. Ya sudah sangat baik ya kan. Dan Bu Hai di sini sudah sangat senang karena sudah dibantu oleh Pak Ongki untuk menyelesaikan masalahnya. Dan di sini Pak Ongki sudah bertanya kapan Bu Hai akan menjumpai kepala sekolahnya ya kan. Dan Bu Hai di situ akan menjumpai secepatnya agar permasalahannya tidak menjadi larut dan tidak panjang, dan dia pun agak menjadi tenang pikirannya saat mengajar. Nah, di sini saya sebagai pengamat sangat senang kepada adanya coaching ini, karena permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ya kan, di lingkungan sekolah semua dapat terselesaikan ya kan, karena kebanyakan guru-guru ini memendam sendiri masalahnya. Sudahlah ada beban dari anak-anak murid, tertekan kan, dia hanya menyimpan, dia takut dan malu ya kan, takut dan malu, jadi dia memendam sendiri masalahnya. Nah, saya sangat setuju adanya coaching ini, karena di coaching ini coach akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuka unek-unek dari coaching ya kan. Nah, sangat baik. Saya sangat senang melihat coaching tersebut ya kan, sehingga saya pun sangat bahagia melihat guru-guru di lingkungan sekitar sekolah saya bisa mengajar dengan tenang. Nah, Pak Ongki terima kasih sudah membantu Ibu Hai dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan sangat bagus dan baik, dan Bu Hai juga terima kasih sudah mau bercerita kepada Pak Ongki. Nah, kita ini harus bisa meluapkan apa yang kita pikirkan ya kan. Nah, mungkin itu dari hasil pengamatan saya tadi sudah dapat model ceritanya bagus, mantap. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak Bu Yuli Kartika yang sudah menanggapi dan mengamati praktek coaching kami. Semoga nanti nilai-nilai quotes dari saya kepada Bu Hai bisa diimplementasikan. Begitu juga untuk Bu Hai, semoga tadi disampaikan Bu Yuli bisa bermanfaat juga. Akhir kata, demikianlah sesi praktek coaching dari kami. Saya Ongki Harapan Silamora. Saya Hairia SPD. Saya Yuli Kartika SPD. Ya, demikian praktek coaching kami. Sampai jumpa di kemudian hari. Selamat sore.